Ini ada dikenakan, kadang nggak dikenakan. Nah, sekarang kita bicara tentang siapa yang bayar nih, dividen, oke. Ini harusnya bagian. Bersedia? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast PMA6, saluran informasi dan edukasi perpajakan menarik. Kali ini bersama kami, tim penyuluh pajak KPP PMA6, saya Atika. Saya Jojo, dan senang sekali kawan pajak kami dapat menyapa kembali melalui podcast ini. Kalau tidak salah ini sudah episode yang ke-14, Tika. Betul. Dan kali ini kita akan membahas tentang dividen. Kenapa dividen? Karena ada peraturan terbaru di PMK 18 tahun 2021 mengenai dividen ini. Oke. Pak Ogah berlari dengan cepat. Cakep. Buru-buru mau ke rumah Pak Raden. Kawan pajak semua, mari merapat. Podcast kali ini membahas tentang dividen. Nah, untuk mengawali, boleh mungkin dijelaskan apa itu dividen? Oke, dividen. Dividen itu adalah bagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham, dibagikan kepada pemegang saham. Jadi ketika suatu perusahaan mempunyai performa yang baik, biasanya di akhir tahun akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu akan disimpan dalam bentuk laba ditahan. Nah, di laba ditahan ini bisa disimpan oleh perusahaan atau dibagikan kepada pemegang saham. Ketika dibagikan kepada pemegang saham, maka itu dinamakan dengan dividen. Tentu saja ketika diperoleh oleh pemegang saham, diperoleh oleh pemegang saham itu ada suatu penghasilan. Dan seluruh penghasilan pasti ada aspek perpajakannya ya. Nah, seperti apa nih aspek perpajakannya nih? Aspek perpajakannya. Jadi memang terkait dividen ini ada beberapa perubahan ketentuan perpajakan nih Mas Jo. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Ciptaker yang kemudian diubah dengan Undang-Undang HPP dan didetailkan dengan PMK nomor 18 tahun Itu 2000. pelaksanaannya ya, PMK 18 ya, 2021. Ya, tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari UU Ciptaker. Jadi ternyata di sini dividen yang sebelumnya adalah objek pajak, ini di sini menjadi dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Jadi ada perubahan mazhab. Jadi dari mazhab sebelumnya bahwa penghasilan berupa dividen ini adalah objek pajak, kemudian setelah ada Ciptaker dan dengan PMK 18 dijelaskan bahwa dividen bukan lagi sebagai objek pajak ya, dikecualikan ya. Oke, ini seperti apa nih, Tika nih sepertinya? Oke, nah di pasal 14 PMK 8 pasal 14 ya. Pasal 14 PMK 18 ya. PMK 18 ini disebutkan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek PPh ini adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya. Wajib pajak dalam negeri. Poin pertama adalah dividen diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Iya. Oke, next. Nah, baik itu berarti wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Oh ya, baik. Ini dari sudut pandang menerima ya, diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik badan maupun OP. Oke, lanjut. Kemudian dividen yang dibagikan tadi ini harus berdasarkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Syarat kedua, jadi dividennya dibagikan melalui RUPS ya. Betul. Oke. Gitu. Atau bisa juga dividen interim atau rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Kemudian ada syarat lagi? Nah, kalau tadi bisa dibilang syarat utama, nah ada lagi syarat tambahan nih untuk dividen bisa dikecualikan dari objek PPh. Kalau tadi dari sisi penerima dividen itu ada Badan dan OP? Badan dan OP. Nah, dari sisi sumber dividen ini ada dari dalam negeri dan luar negeri. Oke. Kita mungkin bahas dulu yang dari sumber dalam negeri ya. Oke. Gitu. Jadi sumber dividennya ya, yang memberikan dividen ya. Jadi yang memberikan dividen bisa dari dalam, bisa dari luar. Kita bahas dulu kawan pajak yang dari dalam. Biar Tika, kalau apabila ini pemberinya dari dalam negeri nih, seperti apa nih? Oke, jadi kalau pemberi dividennya ini adalah dari dalam negeri, kemudian penerimanya adalah wajib pajak badan. Oke. Nah, ini ketentuannya itu langsung dikecualikan dari objek PPh. Langsung dikecualikan dari objek PPh. Oke. Tanpa syarat ya. Jika pemberi dividen adalah wajib pajak dalam negeri, kemudian penerima adalah wajib pajak badan dalam negeri, maka otomatis dividen itu dibebaskan dari dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat ya. Oke. Nah, kalau apabila OP nih, kan nanti ada badan dan OP ya. Kalau penerimanya OP, seperti apa kalau penerimanya OP? Sekarang kalau penerimanya ini wajib pajak orang pribadi, ini ada syarat tambahan, yaitu harus diinvestasikan di wilayah NKRI dan dalam jangka waktu tertentu. Oke, kalau badan tadi otomatis dibebaskan. Kalau penerimanya badan dibebaskan, kalau penerimanya orang pribadi tambah syarat ya. Tambah syaratnya adalah harus diinvestasikan. Betul. Gitu. Jadi nantinya dividen yang sudah diterima dan diinvestasikan ini yang akan dikecualikan dari objek PPh gitu. Sedangkan atas nilai dividen yang diterima tapi mungkin tidak diinvestasikan,
Nah ini akan dikenakan PPh atau dianggap sebagai objek PPh. Oh, tadi awalnya dikecualikan, tapi ketika tidak memenuhi syarat, tadi seperti investasi ya, utamanya orang pribadi ya, kemudian akan balik lagi menjadi objek pajak ya, tidak dikecualikan. Jadi untuk investasi ini, tadi kan ketentuannya untuk wajib pajak orang pribadi ya. Oke, wajib pajak badan udah otomatis ya, tanpa investasi ya. Tapi ada juga nih Mas, syarat investasi juga untuk baik OP maupun badan yang menerima dividen dari sumbernya luar negeri. Oke, baik-baik. Tadi kita baru sampai di ini ya, penerima dalam negeri ya. Ternyata kalau penerima luar negeri ada juga investasi ya. Betul, dia harus diinvestasikan juga di dalam negeri, di NKRI dengan jangka waktu tertentu. Gitu. Nah, untuk sumber dividen dari luar negeri ini juga dibedakan dua sebenarnya. Dibedakan dua ya? Jadi apakah sumber dividennya ini badan usaha luar negeri yang dia sahamnya diperdagangkan di bursa efek atau listing gitu ya, atau yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Nah, kalau yang tidak diperdagangkan di bursa efek ini ada syarat tambahan Mas Ju. Ada syarat tambahan, oke. Jadi selain harus investasi di NKRI, ini ada syarat nilai investasinya ini minimal 30% dari 30% dari Jadi ketika dari luar negeri ini kemudian tidak ada lagi pembedaan badan atau OP ya. Ketika menerima dividen dari luar negeri, maka badan sama OP sama-sama wajib menginvestasi ya. Kalau tadi dari dalam negeri hanya OP yang wajib investasi, namun ketika diterima dari luar negeri, baik wajib pajak badan maupun OP harus investasi semua ya. Seperti apa sih ininya? Detail seperti apa ini? Investasi itu aturan seperti apa? Terus jangka waktunya seperti apa kalau investasi? Mungkin bisa lebih di dalam. Seperti apa ketentuan investasinya? Jadi untuk bentuk investasinya sendiri ini ditentukan. Ada 12 bentuk kriteria investasi. Kawan pajak bisa lihat di sini ya. Ada 12. Silahkan dipilih dari bentuk investasi tersebut mana yang kira-kira cocok untuk kawan pajak, mungkin yang nyaman, yang menguntungkan. Silahkan dipilih untuk diinvestasikan dalam salah satu bentuk investasi tersebut. Jadi ketika memperoleh dividen, kemudian ada syarat tambahan tadi harus diinvestasikan ya. Tadi untuk orang pribadi menerima dari dalam negeri harus diinvestasikan. Kemudian ada syarat investasi tadi ya. Syarat itu ada jangka waktunya. Mungkin kalau ini bisa dikasih ilustrasi, lebih mudah mungkin bagi kawan pajak apabila ada ilustrasinya. Ilustrasi terkait dengan investasi tadi ya. Gitu. Jadi kalau tadi untuk sumber dividen yang berasal dari dalam negeri, misalnya nih perusahaan dalam negeri memberikan dividen sebesar 300 juta. 300 juta, oke. Kemudian penerimanya adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan menerima. Otomatis 300 juta tadi bukan objek PPh. Gitu. Nah, kalau sekarang penerimanya adalah wajib pajak orang pribadi, 300 juga misalnya. Kemudian wajib pajak orang pribadi ini menginvestasikan seluruhnya. Jadi dari 300 dividen yang diterima, 300-nya juga diinvestasikan. Nah, ini berarti dikecualikan juga dari objek pajak. Orang pribadi menerima dividen 300 diinvestasikan. Berarti 300-nya dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Sekarang kalau misalnya dari 300 tadi seluruhnya dia pakai sendiri, tidak diinvestasikan. Tidak diinvestasikan, Nah, berarti 300 tadi menjadi objek PPh, dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu. Kembali lagi jadi objek PPh ya. Betul. Kalau sebagian-sebagian misalkan, separuh diinvestasikan, separuh enggak. Jadi kalau misalnya sebagian-sebagian ya berarti misalnya 200 diinvestasikan, ya 200 tadi yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, 100 yang tidak diinvestasikan ini yang akan dikenakan PPh. Gitu. Nah, untuk ketentuan investasinya nih kan tadi ada 12 jenis tadi ya. Kita sudah sajikan data 12 jenis ini loh jenis investasinya. Kalau teknis investasinya ada nggak? Bagaimana investasinya berapa lama sih misalkan atau nanti kalau udah investasi saya membuktikan bahwa saya udah investasi loh, maksud saya harus bayar lagi, itu seperti apa ininya? Nah, kalau tadi ditentukan bentuk atau kriteria investasinya, maka diatur juga kawan pajak tentang kapan sih investasi ini harus dilakukan gitu. Jadi investasi ini harus dilakukan ini paling lambat kalau untuk orang pribadi itu adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Kalau untuk badan itu adalah akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Nah, tahun pajak yang dimaksud di sini adalah tahun pajak saat diterimanya atau diperolehnya dividen gitu. Misal nih, diterimanya saya kemarin tahun 2022 saya nerima dividen nih. Berarti kapan saya harus investasi nih? Ketika saya Desember 2022 saya nerima dividen, kapan saya harus investasi nih? Katakanlah Desember 2022 nerima dividen ya. Maka
paling lambat untuk OP itu berarti 31 Maret 2023 sudah harus melakukan investasi. Oh, 3 bulan tadi ya. Nah, tapi misalnya nih, yang nerima dividen adalah perusahaannya Mas Jojo nih. Ya. Nah, berarti batas waktu investasinya ini adalah paling lambat 30 April 2023. Gitu. Oke, kalau badan itu, kalau orang pribadi 3 bulan, kalau badan 4 bulan. Lamanya, itu kan tadi jangka waktu ya. Kalau lamanya berapa lama sih saya harus investasi nih? Boleh nggak saya masukkan bulan Maret misalkan hari terakhir, terus April saya tarik lagi ya? Investasi seperti apa nih? Oh, jadi nggak bisa. Jadi untuk jangka waktunya ini juga ada ketentuannya. Oke, ada ketentuannya. Itu paling singkat itu 3 tahun sejak tahun pajak diterimanya atau diperolehnya dividen gitu. Jadi kalau tadi kan contohnya 2022 ya. Oke, 2022 nerima dividen. Nah, ini kalau untuk diinvestasikan minimal ini 3 tahun sejak tahun 2022 berarti. Jadi tahun 2022, 2023 dan 2024. 2022-nya dihitung ya? Ya 2022, 2023, 2024. Oke. Gitu. Jadi minimal 3 tahun ini harus diinvestasikan. Jadi kayak di hold dulu. Ya. Gitu. Baik. Ini nih saya investasi, misalnya saya dapat dividen, oke, saya investasikan. Nah, saya bagaimana membuktikan nih bahwa saya investasi? Kan untuk membedakan antara ini dikecualikan dari objek pajak atau tidak kan dengan investasi tadi nih. Nah, bagaimana saya membuktikan kepada DJP misalkan bahwa ini saya investasi loh, saya beneran loh, saya terima dividen 300 juta, saya investasi loh. Nah, ini pembuktiannya seperti apa? Oke, jadi kalau tadi wajib pajak mungkin katakanlah di sini OP ya, nerima dividen, kemudian sudah diinvestasikan sesuai dengan ketentuan. Nah, berarti kan harusnya dividen tadi dikecualikan dari objek ya. Baik, karena udah investasi ya. Nah, ini pembuktiannya. Bagaimana nih maksudnya pelaksanaan dikecualikan dari objek pajaknya? Ini untuk investasinya sendiri ini harus dilakukan laporan realisasi. Oke, laporan realisasi ya, bahwa itu sudah dilakukan. Kanalnya melalui apa kanalnya untuk laporannya? Laporan realisasi atas investasi dividen ini dilakukan melalui DJP online, yaitu e-reporting. Oh, baik, ada e-reporting ya di DJP online ya? Gitu. Jadi langsung online saja dilaporkan di situ, dan laporan realisasi ini harus disampaikan berkala. Berkala itu yaitu batas waktunya adalah paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk WP badan. Sama ya, jadi kayak yang tadi ya. Ya, jadi tadi kan ada kewajiban bahwa investasi minimal 3 tahun nih. 3 tahun, kemudian juga harus ada laporan berkala. Apakah berarti juga laporannya minimal 3 kali ya? Betul. Jadi dilaporkan berkala selama 3 tahun masa minimal investasi tadi dengan batas waktu laporan realisasi akhir bulan ketiga untuk WPOP dan akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajaknya berakhir. Oke, dengan melalui e-reporting tadi ya. Kok saya agak familiar ya dengan angka 3 bulan setelah tahun pajak, 4 bulan ini seperti tanggal SPT ya, batas waktu SPT ya. Jadi biar kawan pajak nggak repot gitu ya mengingat-ingat batas waktu yang harus lapor ini kapan, SPT kapan, realisasi kapan, harus investasi kapan. Jadi sama semuanya gitu. Untuk SPT tahunan, paling lambat melakukan investasi serta laporan realisasi investasi ini untuk OP 3 bulan setelah tahun pajak berakhir dan badan 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Lebih simpel ya? Ya, baik. Memang biar gak terlalu banyak tanggal yang diingat ya. Ini ada dikenakan, kadang nggak dikenakan. Nah, sekarang kita bicara tentang siapa yang bayar nih, siapa yang bayar. Kan tadi kalau diinvestasikan otomatis oke ya. Nah, tapi kalau tidak diinvestasikan kan jadi objek lagi nih. Nah, ketentuan pembayaran seperti apa nih untuk bayar pajaknya? Nah, jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi tadi, apabila ternyata dividen yang diterimanya ini tidak memenuhi ketentuan untuk dikecualikan dari objek pajak, bisa jadi mungkin tadi tidak diinvestasikan atau mungkin diinvestasikan cuma sebagian tadi ya. Untuk nilai yang tidak diinvestasikan ini kan dikenai PPh. Nah, itu harus dibayar sendiri oleh wajib pajak OP yang bersangkutan. Nah, dengan bayar sendiri ya? Dengan tarif PPh final 10% seperti ketentuan sebelumnya. Jadi kalau dulu kan harus dipotong ya. Ketika saya sebagai badan nih memberikan dividen kan harus dipotong ya. Kalau badan waktu itu 23, kalau OP final 10% ya. Kalau badan kan isunya selesai ya, karena tadi ketika diterima oleh badan maka otomatis dikecualikan. Tapi ketika OP kan harus dibayar ya, karena tidak dikecualikan menjadi objek pajak kembali. Yang bayar siapa? OP sendiri. Jadi si badan sudah lepas kewajiban ya dengan adanya Ciptaker ini ya. Betul, tidak harus melakukan pemotongan.
Dan itu tanpa ada SKB. Jadi ya udah. Langsung saja berarti ketika memberikan dividen langsung diberikan saja ya, tidak ada ini ya. Jadi kewajibannya ada di OP. Ada di OP. Selama si OP tidak melakukan orang pribadi yang menerima tidak melakukan investasi, maka wajib di store sendiri. Karena investasinya akan membedakan apakah dividen ini dikecualikan dari objek pajak, apa dividen ini sebagai penghasilan yang termasuk dalam objek pajak seperti itu ya. Nah, ketika ternyata tidak memenuhi ini maka harus dibayar sendiri ya tadi ya. Kalau orang pribadi tadi yang 10% tadi ya. 10%. Dan kemudian untuk pembayarannya ini juga ada ketentuannya. Ada ketentuan juga, oke. Harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Gitu. Kalau tadi saya terima Desember 2022, tidak diinvestasikan, berarti terutangnya sejak Desember 2022 kan. Paling lambat dibayar tanggal 15 Januari 2023. 15 bulan berikutnya ya. Betul. Setelah saya store saya perlu lapor ya. Saya nggak jadi investasi, saya store aja deh gitu. Nah, kalau untuk pembayarannya tersebut sudah mendapatkan validasi NTPN nih, sudah tervalidasi dengan NTPN. Ya, sudah ada nomor NTPN-nya. Ya, maka wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT masa. Jadi sudah dianggap menyampaikan laporan sesuai dengan tanggal validasi tadi. Oke, baik. Jadi dividen ketika dia dikecualikan dari objek pajak, maka tetap ada laporan investasi tadi ya, karena memang wajib investasi. Ketika ternyata laporan investasinya tidak memenuhi, maka kembali lagi objek pajak harus dilunasi sendiri sama penerimanya ya. Okay. Ada satu hal lagi yang cukup penting nih sebenarnya Mas Jo. Jadi kalau tadi dividen sudah diinvestasikan memenuhi ketentuan kan dikecualikan dari objek ya. Nah ini wajib pajak penerima dividen ini perlu untuk melaporkan. Jadi kan di SPT-nya dilaporkan sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dalam SPT tahunannya. SPT tahunannya ya. Jadi tadi selain laporan realisasi, angka dividen terima juga harus laporan di SPT tahunan ya, di tahun penerimaan itu ya, di tahun diterimanya dividen tersebut ya. Jadi jangan lupa selain membuat laporan realisasi atas penerimaan dividen 3 tahun, juga dimasukkan dalam SPT tahunan untuk tahun pajak diterimanya dividen, tetap dimasukkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Baik, mungkin garis besar seperti itu ya. Bisa disimpulkan ya dari 15 menit kita obrolan kita tadi itu tentang dividen seperti apa kesimpulannya mungkin? Jadi dari obrolan yang sudah kita sampaikan ke kawan pajak tadi ya, mungkin sebagai kesimpulan ini pertama untuk penerimaan dividen ini dapat dikecualikan dari objek pajak ini sepanjang memenuhi persyaratan. Yang pertama itu pembagian dividennya berdasarkan RUPS atau dividen interim. Itu mutlak ya, harus dari RUPS atau pembagian dividen interim ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri ini akan dikecualikan dari objek pajak secara otomatis tanpa syarat. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dan atau dividen yang diterima dari luar negeri ini ada syarat tambahan, yaitu diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi yang mutlak dibebaskan, dikecualikan dari objek pajak adalah dividen yang diterima dari wajib pajak badan yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri ya. Selain dari itu ada syarat investasi ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih, dividen dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh tadi ini tidak perlu dilakukan pemotongan PPh oleh si pemberi dividen. Nah, dan ini tanpa SKB. Langsung ya. Kemudian nomor 4 ya, atas dividen dalam negeri yang terutang tadi berarti harus wajib di-store sendiri oleh wajib pajak OP dengan tarif yang berlaku, yaitu PPh final 10%. Kemudian atas pembayaran tersebut yang sudah mendapatkan validasi NTPN ini dianggap sebagai tanggal pelaporan, jadi tidak perlu lapor SPT lagi. Mungkin saya rasa cukup jelas sekali ya tentang dividen ini ya. Baik, mungkin ada closing statement Bu Tika sebelum kita tutup podcast kali ini? Iya, saya rasa tadi ya untuk penerimaan dividen kawan pajak silahkan perhatikan dulu ketentuan-ketentuannya sepanjang dividen yang diterima ini sudah berdasarkan RPS pembagiannya atau dividen interim. Yang perlu dipastikan mungkin adalah apakah dividen ini akan diinvestasikan atau tidak. Gitu. Mungkin 2 poin pentingnya itu saja. Yang jelas kemudian jangan dilupakan terkait dengan laporan realisasi investasi dan juga pelaporan di SPT tahunannya sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kawan pajak, mungkin itu yang bisa kami sajikan di kesempatan podcast kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan ditutup Bu Tika.
Oke, burung pakis, burung kanari. Cakep. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih.